Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah supervisi manajerial ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peningkatan mutu sekolah melalui supervisi manajerial. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian supervisi manajerial. Apa itu supervisi? Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi ditujukan kepada dua aspek, yakni manajerial dan akademik. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung atau supporting terlaksananya pembelajaran. Sementara supervisi akademik menitik beratkan pada pengamatan supervisor terhadap kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam panduan pelaksanaan tugas pengawas sekolah atau madrasah, dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, kependidikan, dan sumber daya lainnya. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah atau madrasah berperan sebagai yang pertama kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah. Yang kedua asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah. Yang ketiga pusat informasi pengembangan mutu sekolah. Yang keempat evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Poin selanjutnya yaitu membahas tentang metode dan teknik supervisi manajerial. Ada 5. Yang pertama monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah model kegiatan pemantauan penyelenggaraan sekolah. Kegiatan monitoring bertujuan untuk pertama menetapkan standar untuk mengukur prestasi, yang kedua mengukur prestasi, yang ketiga menganalisis apakah prestasi memenuhi standar, dan yang keempat mengambil tindakan apabila prestasi kurang atau tidak memenuhi standar. Sedangkan evaluasi adalah proses untuk menghimpun informasi mengenai peta proses dan progres penyelenggaraan sekolah dibandingkan dengan target yang direncanakan, sehingga dapat diketahui peta keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Dan yang kedua, prinsip refleksi dan diskusi kelompok. Prinsip utama manajemen sekolah adalah mengerahkan sumber daya dan meningkatkan partisipasi. Dalam strategi ini, pengawas perlu menyampaikan hasil monitoring secara terbuka kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan guru. Sekolah selanjutnya merefleksi data yang pengawas sampaikan sehingga pihak sekolah menemukan sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung mereka hadapi. Diskusi kelompok ini merupakan bagian dari usaha menyatukan pandangan stakeholder mengenai realitas kondisi atau kekuatan dan kelemahan sekolah. Yang ketiga, metode Delphi. Metode Delphi dapat digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuannya sesuai dengan konsep MBS dan dalam merumuskan rencana pengembangan sekolah. Yang keempat, workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat pengawas lakukan dalam melaksanakan supervisi manajerial. Strategi ini untuk mendorong dinamika kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan atau perwakilan komite sekolah. Penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang penting seorang pengawas memiliki kewajiban untuk mengarahkan workshop sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun. Bismillah, yang selanjutnya yaitu profesionalitas tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Adalah memiliki kemampuan untuk melaksanakan administrasi sekolah dan memiliki pribadi yang berkembang serta bersifat dinamis. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah, yaitu harus memiliki kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana,
administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, administrasi persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan administrasi. Mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 dan diskusi yang dilakukan peneliti dengan dosen pembimbing expert judgment, maka profesionalitas tenaga administrasi sekolah atau madrasah dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, profesional tenaga administrasi sekolah atau madrasah dikatakan profesional itu jika 8 komponen kegiatan administrasi sekolah atau madrasah terpenuhi. Yang kedua, cukup profesional. Tenaga administrasi sekolah atau madrasah dikatakan cukup profesional jika 4 sampai 7 komponen kegiatan administrasi sekolah atau madrasah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kurang profesional. Tenaga administrasi sekolah atau madrasah dikatakan profesional jika 1 sampai 3 komponen kegiatan administrasi sekolah atau madrasah dilaksanakan. Yang keempat yaitu tidak profesional. Tenaga administrasi sekolah atau madrasah dikatakan profesional itu jika tidak melaksanakan kegiatan administrasi sekolah atau madrasah. Yang selanjutnya yaitu pembinaan profesional tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Tenaga administrasi sekolah atau madrasah sebagai suatu profesi dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 untuk menjalankan profesinya, maka tenaga administrasi harus memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat mengerjakan tugasnya. Dengan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tersebut, maka tenaga administrasi bisa dikatakan profesional. Profesional merupakan tuntutan setiap pekerjaan, tidak terkecuali tenaga administrasi. Wujud profesional tenaga administrasi adalah memiliki kompetensi dalam hal administrasi sekolah seperti yang diuraikan dalam deskripsi tugasnya. Deskripsi tugas dari tenaga administrasi adalah melaksanakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, administrasi persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, dan administrasi kurikulum, serta melakukan kegiatan penyusunan laporan hasil kerja. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk dapat meningkatkan profesional sumber daya manusia adalah pembinaan. Pembinaan adalah semua upaya yang dilakukan oleh lembaga di dalam mempertahankan para personel untuk tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan pola kedinamisan, keterampilan, pengetahuan, serta sikapnya agar mutu kerjanya bisa tetap dipertahankan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembinaan tenaga administrasi perlu dilakukan pada setiap sekolah untuk memastikan bahwa tenaga administrasi tetap dapat mempertahankan kualitas profesionalitasnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Program pembinaan profesional tenaga administrasi memberi penekanan pada pembentukan pengetahuan dan keterampilan profesional tenaga administrasi guna memperbaikan layanan sekolah. Cara yang dapat ditempuh adalah mengikut sertakan tenaga administrasi sekolah atau madrasah pada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, penataran, seminar, workshop, pemagangan, dan pendampingan yang dapat diselenggarakan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, serta pembinaan dari kepala sekolah.
Oke, materi yang ketiga yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah memerlukan titik berangkat dari pola pemikiran yang memandang sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah terdiri dari berbagai komponen yang saling membutuhkan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Melalui penggarapan seluruh komponen sekolah, pendidikan bermutu tinggi apabila setiap anak didik berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya, serta dapat mengembangkan kemampuan itu bagi kepentingan masyarakat. Pendidikan yang bermutu tinggi membawa setiap anak didik ke arah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam peningkatan mutu pendidikan, ada beberapa metode seperti manajemen mutu terpadu yang biasa disebut dengan total quality management. Menurut Bonds yang dikutip oleh Emilyasem menyatakan bahwa manajemen mutu terpadu adalah suatu sistem manajemen yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan pelanggan pada biaya sesungguhnya yang secara berkelanjutan serta terus-menerus. Mulyadi mengemukakan bahwa total quality management merupakan pendekatan sistem secara menyeluruh dan merupakan bagian terpadu strategis tingkat tinggi. Sistem ini bekerja secara horizontal, menembus fungsi dan departemen, melibatkan semua karyawan dari atas sampai bawah, meluas ke hulu dan ke hilir, serta mencakup mata rantai pemasok dan customer. Dalam konteks pengembangan TQM untuk layanan pendidikan, berarti semua perangkat sekolah dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan tenaga kebersihan serta keamanan harus benar-benar memiliki kultur pelayanan terbaik terhadap siswa dan orang tua siswa, sehingga mereka puas, tidak hanya di akhir setelah putra-putrinya lulus, tetapi sejak awal mereka masuk ke halaman sekolah, merasa aman, nyaman, terlindungi, terhargai, dan terlayani oleh perangkat sekolah yang berada di frontline. Dalam konteks pendidikan, sekolah itu berkualitas jika mampu melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan rancangan-rancangan yang telah ditetapkan bersama antara sekolah dengan komite sekolah, mencapai hasil belajar sesuai dengan target yang direncanakan, serta sesuai pula dengan harapan orang tua siswa, pemerintah, siswa itu sendiri, perguruan tinggi tempat siswa melanjutkan studinya maupun dunia kerja. Adapun usaha yang dilakukan kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman, dan menantang. Usaha ini akan membawa dampak yang positif bagi tumbuhnya sikap terbuka dari guru-guru, dan juga guru-guru harus didorong agar kreatif serta memiliki kerja tinggi. Tinggi rendahnya mutu pendidikan atau sekolah dapat dilihat dari berhasil tidaknya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.